Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat dengan Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara tentang Elkan Bagot, pemain tim nasional kita ya, di tim senior yang saat ini membela klub di League 2 atau kasta keempat di Inggris bersama dengan Gillingham. Banyak yang meminta saya untuk membicarakan soal Elkan Bagot ini yang membuat sejarah ya, sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Carabao Cup di Piala Liga Inggris. Ya, jadi dia tampil kemarin waktu setempat itu bertarung dengan Brentford. Nah, Brentford ini adalah tim yang sekarang bermain di kasta tertinggi di Inggris, Liga Premier Inggris. Dan pasti teman-teman juga tahu, Brentford membuat kejutan besar ketika menghantam Manchester United. Ya. Dengan kemenangan ini, Brentford naik. Tim asuhan Thomas Frank yang selalu menjadi kuda hitam dan diperhitungkan karena sering membuat kejutan. Nah sekarang, ketika bertanding di putaran ketiga Piala Liga atau Carabao Cup ini, Brentford itu diuntungkan sekali. Mereka menjadi tuan rumah bermain di Stadion Community, menjamu Gillingham. Di sini pasti semua akan mengunggulkan Brentford dengan mereka ada di kasta tertinggi menghadapi tim yang ada di kasta keempat. Kemudian dari kedalaman skuad mereka oke, Ivan Toney dan kawan-kawan bagus. Mereka punya Henry, punya di belakang sangat kuat, penjaga gawang David Raya. Mereka ada Pinnock, ya, ada Jorgensen bisa bermain. Roerslev di belakang, ini tiga pilar utama dari Brentford yang sangat kuat yang diandalkan oleh Thomas Frank. Dan Onyeka di tengah juga bersama Henry adalah dua gelandang mereka yang bagus. Damsgaard, pemain tim nasional Denmark, juga berada di depan untuk mendukung Ivan Toney. Dan memang jelas sekali ketika pertandingan baru berlangsung, itu hanya ada dua perpindahan bola. David Raya dari belakang menendang jauh. Ya, penjaga gawang Brentford ini jatuh di kaki Damsgaard. Damsgaard memberikan umpan kepada Ivan Toney dan di menit ketiga mereka langsung unggul dengan 1-0. Nah, gol yang cepat ini seakan-akan ini sudah mengisyaratkan bahwa pasti Brentford akan menang dengan mudah melawan Gillingham. Dan mungkin saja ada pesta gol karena bermain dengan dukungan penuh dari supporter mereka di Stadion Community. Namun, Elkan Bagot dan kawan-kawan memberikan suatu perlawanan sengit. Mereka bertahan dengan sangat kuat dari gempuran pemain-pemain Brentford ini. Dan itu memang terlihat. Brentford tuh melepaskan kalau tidak dalam 16 tembakan mereka sepanjang pertandingan 7 on target. Tapi hanya satu menghasilkan gol dari Ivan Toney. Nah, Gillingham itu hanya satu kali melepaskan tembakan dan satu on target. Satu-satunya menghasilkan gol balasan di babak kedua ketika pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Gillingham, Neil Harris. Untuk ada 4 pergantian di babak kedua, termasuk juga dengan Michael Mandron ini. Michael Mandron ini ya pemain baru berusia 28 tahun asal Prancis dan dia yang menyelamatkan, artinya tondukan kepala dia untuk 1-1. Ini ada membuat kepanikan bagi tuan rumah Brentford ketika disamakan kedudukan 1-1 dan seluruh pemain-pemain Gillingham bertahan total untuk mengakhiri pertandingan dengan imbang dan mereka bisa mendapatkan ancungan jempol juga diberikan kepada Elkan Bagot. Tampil bagus, back tengah tim nasional kita ini luar biasa. Berpasangan dengan tandemnya itu William Bright, itu bermain di center back Gillingham. Sulit ditembus oleh Ivan Toney dan kawan-kawan. Damsgaard pun berat untuk bisa melewati karena bagaimana mereka bermain dengan sangat kuat. Tentunya dengan Turner sebagai penjaga gawang dari Gillingham yang juga banyak melakukan penyelamatan gemilang. Dari tembakan-tembakan ada 7 on target dari Brentford. Dan ketika terjadi adu penalti, ini menjadi milik bagi Gillingham. 5 penendang pertama Brentford oke, masuk semua. Demikian juga dengan Gillingham. Gillingham melepaskan 5 penendang pertama dan semua masuk. Jadi dengan posisi 5-5 harus ada satu penendang lagi. Ini kan akan terus berlanjut kalau masuk lagi penendang ke-6 akan lanjut penendang ke-7, penendang ke-8 dan seterusnya. Bahkan bisa sampai penjaga gawang dan penjaga gawang sebagai penembak terakhir. Namun, Gillingham mengunci hanya di penendang ke-6.
ketika Alex McDonald, juga pemain pengganti yang masuk di babak kedua dimainkan oleh Neil Harris, menjadi penentu kemenangan. Mereka menembak masuk, dan giliran pemain Brentford, Damsgaard, ya, Michael Damsgaard ditugaskan oleh Thomas Frank untuk mengambil penalti, dan Damsgaard gagal mengeksekusi penalti. Maka loloslah Gillingham maju ke putaran keempat Piala Liga. Luar biasa bagi Gillingham untuk menaklukkan tim yang lebih diunggulkan, tim yang berada di Liga Primer. Dan kalau bicara dengan Mikael Mandron ini adalah pemain yang selalu membawa hoki, ya. Kita tarik ke belakang pada Sabtu lalu ketika Elkan Bagot juga turun di sana dan membuat sejarah sebagai pemain Indonesia juga pertama yang tampil di Piala FA di Inggris. Nah, mereka bermain satu-satu dengan klub amatir, ya, dari Liga Utara di lebih di bawah, yaitu Fielde, dengan 1-1. Mandron juga yang membuat gol, ya, sebelum disamakan oleh lawan, ya, dengan 1-1. Dan kalau di Piala FA ini kan kalau bermain draw 1-1, nah ketika Gillingham itu tandang ke kandang Fielde, mereka harus bermain di kandang sendiri. Ya, kalau di kandang sendiri kemarin mereka setelah bermain 1-1, Mandron membuat gol dan Welker bisa membuat gol. Di sini saat bermain di Farm Mill Stadium, nantinya pertandingan ulangan itu harus terjadi ketika Gillingham akan menjadi tuan rumah. Itu akan bermain pada tanggal 16 November ini. Dengan Gillingham menjadi tuan rumah, pertandingan ulangan itu akan bermain di stadion, di markas mereka, di Priestfield Stadion. Dan saya rasa ketika bermain di kandang, Gillingham juga bisa lolos ke putaran selanjutnya, ya. Ini kan baru pertandingan pertama. Mereka akan lolos putaran kedua di Piala FA, dan ini akan semakin bagus bagi Elkan Bagot. Artinya pengalaman yang didapatkan ini luar biasa. Jam bermain yang terus diberikan oleh Neil Harris terhadap pemain berusia 20 tahun ini. Ini menjadi kebanggaan tentunya. Ya, karena Elkan Bagot ini tampil full, tidak digantikan, baik di Piala FA melawan Field, dan kemudian di Piala Liga. Dia juga tidak tergantikan, walaupun ada 4 pergantian yang dilakukan oleh Neil Harris, dia tidak menggantikan semua pemain belakang termasuk Elkan Bagot yang sangat diandalkan. Dia menaruh harapan besar terhadap penampilan pemain timnas kita ini. Dan luar biasa, Elkan Bagot kalau saya lihat dia sudah main 3 kali di Piala Liga. Ya, pemain dengan postur tinggi badan 193 ini kuat dalam bola-bola udara. Bagus sekali. Dan dia bermain 14 kali di Liga 2, ya, di League 2, Liga keempat bersama dengan Brentford. Dan dia semakin meyakinkan, ya, bagi pelatih, ya, Neil Harris untuk mendapatkan tempat. Dan saya rasa ini akan dilihat juga oleh Sintayong bahwa ini bagi Elkan Bagot, dia harus ada di tim nasional, ya, bermain di belakang sebagai pemain utama, tidak lagi sebagai pemain cadangan atau dimainkan di babak kedua. Walaupun kita sudah memiliki nantinya pemain naturalisasi yang akan disumpah nantinya untuk menjadi warga negara Indonesia, Jordi Amat, yang katakan bermain di back tengah. Kalau berpasangan dengan Elkan Bagot sangat kuat. Kalau kita bermain dengan 3 back, katakan di sana ada Kapten Fakhrudin yang ikut di sana, ini kan semua menara kembar. Jadi kalau bola-bola atas mau menghadapi Vietnam, menghadapi Thailand, mereka akan menang, mereka akan unggul. Ya, sangat kuat di bola-bola atas karena punya tinggi badan semua yang kuat. Dan pertahanan kita akan semakin kuat jika ada di sana Elkan Bagot yang sudah pengalaman bermain di Piala FA, ya, dan bahkan di Carabao Cup, dan dia tampil oke bermain dengan pemain-pemain yang lebih punya jam bermain tinggi, ya, di IPL, karena dia hanya bermain di League 2. Dan kita akan tunggu nantinya perkembangan Elkan Bagot selanjutnya bersama dengan Brentford. Apakah mereka bisa lolos, terus membuat catatan yang mengesankan atau sejarah bagi Elkan Bagot ini di Piala Liga dan Piala FA. Kalau mereka sudah bisa mengalahkan Brentford, pasti pertandingan-pertandingan selanjutnya akan sangat diperhitungkan. Ya, ketika mereka sudah ada di posisi di putaran keempat, dan memungkinkan mereka nantinya akan ada di putaran kelima pada tahun depan nantinya, itu kan akan berlanjut di Januari terus. Dan Piala Liga biasanya itu akan final itu di Februari. Juara bertahannya adalah Liverpool. Nah, kalau bicara dengan Liverpool, kalau mereka bisa ketemu Liverpool kan enak. Oh, ini akan menjadi ujian bagi Elkan Bagot tentunya di
lini belakang dia untuk bisa menahan Darwin Núñez, Bobby Firmino, Mo Salah di sana. Kalau ketemu, dan siapa tahu dalam undian nanti, karena kan mereka sudah melaju ke putaran keempat. Jadi bisa aja kalau Liverpool menang, ada undian bisa ketemu. Kita akan nantikan bagaimana si Pak Terjang dengan Elkan Bagot ini bersama dengan Gillingham dan terus bisa mendapat kepercayaan dari pelatih kepala ya Neil Harris, yang dalam pertandingan melawan Brentford itu dia memainkan itu posisi dengan 4 back dan 5 gelandang, hanya 1 ditaruh di depan ya. Lewis Walker sebelum digantikan dengan Alex McDonald juga masuk di sana, dan juga dengan Mikel Mandron. Ini ada 4. Jadi di belakangnya itu kita lihat bahwa ada Mackenzie, Will Wright ya, Elkan Bagot dan Lowe. Kemudian 5 gelandang mereka adalah Jeffries ya, dan Jeffries, Shaun Williams, ada Stuart O'Keefe, ada Jordan Green. Itu 5 gelandang. Ini yang membuat mereka sangat kuat, sulit ditembus oleh pemain-pemain Brentford karena kuat. Ketika ditekan itu ada 5 ini akan ikut bertahan menjadi 9 di belakang dengan meninggalkan Lewis Walker. Dan dalam ball position memang mereka kelihatan kalah jauh Gillingham ya. Hanya 19% Gillingham kalau bicara di statistik. Sementara 81% penguasaan bola, ball position ini dimiliki oleh Brentford. Tapi ini semua kan tidak ada artinya bagi Brentford. Mau dia unggul dengan 14 kali sepak pojok, ya. Gillingham cuma 1 kali sepak pojok, tapi mereka bisa mendapatkan 1 gol dengan 1 on target. Lebih bagus mereka yang lolos dibandingkan dengan keunggulan mutlak dari semua aspek statistik yang dimiliki oleh Brentford. Dan selamat buat Gillingham, pasukan Neil Harris bersama dengan Elkan Bagot ini. Dan ini menjadi kebanggaan buat kita semua, buat rakyat Indonesia, bahwa ada pemain Indonesia yang tampil oke di jantung pertahanan bersama dengan Gillingham setelah dipinjamkan dia dari Ipswich Town. Sampai di sini dengan Bung Roban. Ciao.